porang itu kalau saya cerita sedikit, sudah ada sejak abad ke-6 di Jepang. Jadi itu dibawa oleh Cina dan Korea. Jadi sudah ada dari zaman dahulu kala. Lalu terus berkembang hingga itu berada di abad ke-17 itu sudah berkembang di seluruh Jepang. Oke, udah ada ini ya. Jadi sehingga sampai dengan sekarang porang cukup dikenal lah sebagai makanan utama Jepang. Bisa di-share itunya atau dari saya aja? Mungkin panitia bisa bantu atau mungkin dari Bapak juga bisa. Oke. Ya. Ya. Tadi Oke, lanjut aja slide pertama. Slide kedua maksudnya. Slide kedua. Slide berikutnya mungkin, next slide. Ya, jadi tadi melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wamendak dan juga oleh Bapak Dijen, diwakili oleh Pak Marolop, bahwa transaksi Raja Perdagangan Indonesia ke Jepang saat ini sampai dengan bulan April, Januari-April ini mengalami surplus sebesar 1 miliar US dolar, dan di mana didominasi oleh non migas. Lalu di sisi kanan itu, jika kita melihat data ekspor 5 produk migas Indonesia ke Jepang, memang masih didominasi oleh produk-produk industrial ya, jadi produk industri. Nah, jika kita berkaca kepada HS, terutama HS yang disampaikan mengenai porang, maka saya batasi itu ada 3 yang disampaikan. Pertama itu HS 210690, namun untuk HS ini itu masih dikelompokkan berbagai macam produk-produk pangan olahan. Jadi seperti ada campuran gula untuk minuman, milk fat, terus fat oil, ada rumput laut di sana, gula, suplemen makanan, sukrosa dan lain sebagainya. Nah, untuk porang sendiri, Konnyaku itu dia ada di HS code untuk di Jepang sendiri 2106902440. Nah, lalu yang berikutnya itu ada satu HS 121299 itu yang memang biasa dipakai oleh dari Indonesia untuk ekspor, tapi itu kan lebih banyak ke produk umbi ya. Namun di sini kami informasi produk ubi itu memang ada restricted karena di sini ada isu bakteri kalau tidak salah ingat. Jadi memang agak restricted sehingga nilai ekspornya itu cukup kecil. Lalu juga saya juga memperhatikan dari paparan sebelumnya untuk HS yang terakhir 071410 itu memang tidak ada datanya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, saya sampaikan mengenai kondisi Jepang saat ini, Ibu Santi dan Bapak Ibu sekalian semua. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Revis, itu tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Jepang sudah ada tanaman porang itu sudah sejak lama ya Pak, sejak dari abad ke-6, dibawa dari Cina. Jadi Jepang sendiri itu memiliki budaya porang dalam negeri, itu tepatnya di Gunma, daerah Kanto, sekitar 2 jam perjalanan dari Tokyo, jadi ada di ke arah atas. Nah, Jepang sendiri itu mengimpor porang dari RRT dan Myanmar. Jadi mereka lebih banyak pasokan itu dari Cina dan Myanmar. Secara harga itu RRT merupakan harga yang lebih bersaing, dan untuk Myanmar itu memiliki tarif masuk 0% karena dikategorikan sebagai negara least developed country. Jadi nanti ini saya sampaikan juga importasi Jepang terhadap porang di tahun 2020 ya, berdasarkan HS Code. Nah, dari RRT itu mendominasi sebesar 11.000 ton, jadi 11 juta kilogram itu masuk melalui RRT, itu dalam bentuk produk jadi, shirataki, blok Konnyaku, odeng, dan sebagainya. Kemudian, tadi ada Mas Randy, saya coba cek lagi nilai untuk ekspor, importasi porang dari Korea, karena ada masuk porang juga dari Korea, itu kurang lebih 1 juta kilogram, evaluasi kurang lebih 80 juta yen. Lalu kemudian untuk HS code yang berikutnya yaitu 122991110, karena Jepang mengenal untuk ini adalah produk porang yang bukan chips ya, tapi sudah bentuk powder. Jadi di Jepang sih tidak ada
masuk porang chips. Jadi kebutuhan di sini lebih banyak diminta adalah produk yang apa namanya berupa blok shirataki. Nah, kalau kami melihat dari data impor dari Ministry of Finance Jepang, volume dari Cina itu cukup banyak sampai dengan tahun 2020, periode salah satu tahun tahun 2020 itu kurang lebih 2.660 kg. Lalu juga terus untuk kok hilang gambarnya? Oke, nah jadi mau lagi kembali untuk hash code untuk 1212910 itu tubes Konyaku, ada ornat cut itu mereka banyak masuk itu untuk bentuk sudah powder ya Bu ya. Jadi bukan chips gitu. Kami beberapa kali banyak menerima inquiry dari pelaku usaha porang di Indonesia ingin memasarkan chips. Kami sudah menjelaskan bahwa di sini tuh permintaan lebih banyak bentuknya sudah jadi blok atau shirataki, jadi sudah diolah. Nah ini untuk nilai nilai importasi Jepang. Jadi saat ini Jepang juga mengimpor dari Cina yang banyak ART dan juga dari Myanmar. Dilihat dari segi volumenya. Lalu saya bicara mengenai tarif masuk tadi seperti yang sampaikan sendiri, memang untuk Jepang sendiri karena porang itu diproduksi dalam negeri, jadi tarif masuknya sangat mahal. Jadi untuk highest code 12.12.9910 sendiri itu tarifnya itu berdasarkan kuota 267 ton itu 40% tarif masuknya. Lalu tarif umumnya sebesar 3.218 yen, itu kurang lebih berarti sekitar berapa tuh 100 sebentar, sekarang nilainya berapa ya? 32 kurang lebih sekitar 400 ribuan itu per kilogram tarif masuk untuk highest code tersebut 12.12.910. Lalu untuk highest code yang barang jadi itu tarif generalnya itu sebesar 25%. Dan untuk ASEAN sendiri, kalau yang bisa masuk ASEAN masuk kena tarif 21,3%, sehingga memang ini menjadi tantangan buat Indonesia karena tarif masuk untuk Jepang ini cukup besar gitu. Jadi sehingga untuk dari sisi harga kita memang agak susah ya jadi bersaingnya. Jadi memang ini perlu untuk kita perhatikan bersama. Kemudian ini analisa pasar saya terkait porang. Jadi selama ini saya melihat memang porang itu didominasi oleh Konyaku blok. Jadi seperti ini. Jadi seperti blok yang dari Bapak Ibu lihat ini saya temukan ada di supermarket Gyomusupa. Gyomusupa ini supermarket retail besar, jadi ada sekitar 400 gerai di Jepang. Jadi memasukkan produk-produk seperti ini. Jadi porang di sini sudah packaging, bentuknya blok dan shirataki. Harga sendiri itu per setiap 500 gram itu sebesar 200 yen. Atau kurang lebih 20 ribuan ya, kurang lebih ya, segitu. Lalu untuk yang yang shirataki itu kurang lebih harganya sekitar 45 yen per kemasan 200 gram. Jadi Konyaku Jepang ini disajikan berupa odeng itu kayak makanan packaging kemasan untuk disajikan sebagai tambahan makanan di miso soup. Gitu. Jadi kalau di sini tuh ada yakitori seperti sate, masuk ada ininya. Lalu juga masuk ke kalau ada sashimi, di situ juga ada odengnya, ada korangnya, sebagai pelengkap makanan utama. Nah, terus berikutnya Jepang juga memiliki musim konyaku, karena saya sampaikan dia sebagai memiliki budidaya di Jepang sendiri ada lokasi perkebunannya itu di Gunma, lokasi perkebunan konyaku di Jepang. Nah, ini juga terkait analisa pasar kami untuk produk online. Untuk online powder sendiri itu ditemukan di daerah prefektur Gunma juga sebagai penjualnya per 100 gram mereka menjual harga 800 yen. Kemudian ini tadi saya sampaikan mengenai odeng, ini adalah salah satu pelengkap menu makanan mereka sehari-hari. Jadi sajian mereka sehari-hari seperti sashimi, lalu di ramen dan sebagainya, mereka biasanya menyajikan menu pelengkap seperti ini. Ini juga saya lampirkan referensi mengenai konyak, nanti mungkin Pak Pranza bisa di share juga mengenai baik itu mengenai gambaran konyaku Jepang.
lalu juga ada artikel dari Jetro dan juga dari memang salah satu museum konyak yang ada di apa namanya di Jepang. Dan kami juga telah membuat market brief mengenai food preparation. Food preparation ini tadi disampaikan memang tidak spesifik untuk konyaku, tapi memang apa namanya lebih kepada secara general, secara umum ya, sebagai potensi produk-produk produk food preparation yang dapat menjadi peluang Indonesia untuk masuki pasar Jepang. Mungkin itu saja dari saya, sebelumnya mungkin bisa diskusi saja. Terima kasih.